Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pengajiannya, saya minta tolong ditonton sampai selesai agar tidak gagal paham dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan saya doakan buat teman-teman semua diberi Allah kesehatan, dijauhkan dari malapetaka, dan diberi rezeki yang berkah dan melimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, selamat menyaksikan pengajiannya. Dulu ada latihannya. Jadi orang dulu itu gampang sekali ketika milih miskin ditanya, kenapa miskin? Saya ingin hisab saya ringan. Tapi ketika mereka kaya, yang soleh, supaya harta ini tidak dipakai orang yang nanti dipakai maksiat. Kita misalnya orang soleh kok mau pangkat, karena kita ada ridho, kepangkatan itu dipegang orang maksiat, kemudian menjadi energi maksiat. Begitu juga seterusnya. Urusan saya dengan Allah Subhanahu, yaitu kalau bapak-bapak istrinya ngomel terus sabar itu ya bagus. Saya tidak punya urusan. Kalau kamu terprovokasi oleh istri, berarti kamu didikte oleh makhluk. Masa seorang rektor didikte makhluk? Kan tidak keren. Apalagi seorang Habib didikte makhluk, kan nggak keren. Yang bisa mendikte kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah mendikte kita, mengajarkan dia wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Jadi cara melihat istri kita bawel itu atau cerewet, alhamdulillah ini ada pahala tanpa modal, cukup sabar. Kalau istri kamu sedang mesra malah mintanya ke mall, malah biayanya tinggi. Murah mana dapat pahala dimarahin sama saat mesra minta ke mall? Milih yang pertama kan? Nah ya itu tidak usah modal itu. Ya gitu aja. Jadi kalau istri sedang marah bawel, anggap saja ini rezeki, dapat pahala tanpa apa? Biaya. Nah, kalau pas rukun malah nantang ke mall, biayanya malah tinggi. Jadi ulama dulu itu melihat dunia itu happy. Pernah Imam Syafi'i dikasih tahu, orang yang tadi nyium tangan kamu ya, itu di rumah menghujat Anda. Jadi dia sopan hanya di depan Anda, kalau di luar menghujat Anda. Jawabnya Imam Syafi'i lucu, ya baguslah. Yang cerita ini kaget, kenapa bagus ya Abu Abdillah? Kalau manggil Imam Syafi'i ya Abu Abdillah, ya berarti saya masih wibawa, di depan saya ada berani katanya. Jadi dipandang enteng saja. Jadi kalau kamu di depan kamu istri kamu tidak berani belanja, tidak ada kamu belanja banyak, anggap saja Anda wibawa. Jadi enteng saja. Pernah Imam Syafi'i dikasih tahu, separuh dari kampung Anda itu gak suka kamu. Ya baguslah, kenapa? Oh nak rukun malah bakal utang katanya gitu. Kira-kira yang utang itu yang rukun apa yang neng-nengan? Yang rukun. Jadi enteng saja. Masyhur itu makalah Imam Syafi'i. Waman asa'a ilaika faqad atlaqaka. Orang yang berbuat buruk sama kamu berarti membebaskan kamu. Kalau saya sedang nenengan sama Habib Hasan Toha Putra, beliau naik Alphard nggak nawarin saya sah karena baru nenengan. Tapi kalau sedang rukun malah harus repot mana? Rukun sama tidak rukun? Repot rukun sebetulnya. Jadi Imam Syafi'i itu happy saja. Kalau sedang rukun sama tetangga ya dianggap rukun itu satu kenikmatan. Sedang tidak rukun ya dianggap satu kenikmatan. Jadi orang dulu itu serilek itu melihat dunia. Kalau kita kan enggak, ego. Wah saya ini suami kok dimarahin istri. Wah ini egonya bangkit. Padahal egonya bangkit itu ada kebodohan di situ. Yaitu seorang rektor didikte seorang istri, seorang makhluk. Apalagi kalau Anda daftar wali itu tidak akan jadi wali. Ini wali kok tunduk sama makhluk. Karena didikte apa? Makhluk. Maka Imam Ahmad ketika tetangganya bully gitu ya santai saja, beliau happy. Ketika pemuda tadi iskal janggal, kenapa kamu gak tersinggung ya Ahmad? Memangnya saya harus tersinggung gimana? Kan tak panggil tidak jadi, tak panggil tidak jadi. Hei pemuda, saya ini tidak punya urusan dengan kamu. Saya nuruti kamu karena perintahnya Allah. Saya senang melakukan perintah Allah, harus berbaik sama kamu. Sampai 3 kali. Jadi kebahagiaan ini pula yang harus kita latih dalam melakukan ketaatan. Tapi kalau kita sudah tidak bahagia dengan taat itu bahaya sekali. Obsesi saya terbesar atau cita-cita saya terbesar memang setiap ngaji saya ingin orang mukmin semuanya itu bahagia. Dengan bahagia itu mereka tidak neko-neko ingin mencari kebahagiaan lewat jalur apa maksiat. Sehingga dalam konstitusi ulama yang ditulis di kitab-kitab usul fikih
dan itu kitab yang saya kaji, selalu saya kaji. Itu membela-bela sesuatu yang mubah itu sampai luar biasa. Karena melihat mubah itu, misalnya Anda tidur itu berstatus mubah, Anda bermain catur berstatus mubah, Anda rileks sama teman jagungan semalam dengan teman rektor atau dosen atau yayasan, itu melihatnya bukan mubah tapi tarkul maksiyah. Misalnya saya semalaman asik musamaroh itu jagungan malam sama Habib Tuhal Munawwar. Itu Allah ngitungnya bukan, wah ini jagungan ngalor ngidul tidak penting tuh, tidak. Malam itu bahak tidak ke dugem, tidak ke tempat maksiat. Jika ada ulama yang mengatakan mubah itu enggak ada. Saya ulang lagi, mubah itu tidak ada. Kan umumnya ulama bagikan wajib, ya kan, haram gitu. Terus diantaranya mubah, sunat, makruh. Ada ulama yang mengatakan mubah itu tidak ada. Kenapa? Logikanya begini, itsma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Karena tidak ada mubah yang Anda lakukan kecuali saat itu pasti ditinggalkannya sebuah keharaman. Misalnya Anda sedang jagungan sama istri di luar, di rumah, asik di rumah semalaman. Mungkin bahas hal-hal yang ringan. Mungkin melihat sinetron atau apalah yang ringan. Tapi di situ terjadi Anda meninggalkan ke tempat-tempat maksiat. Sekarang ninggal maksiat itu wajib apa mubah? Wajib. Padahal Anda sedang melakukan mubah. Nah itu dicatat oleh Allah itu tarkul haram, meninggalkan keharaman. Jika masyhur dalam cerita wali-wali itu, Abu Yazid yang seperti itu ibadahnya pernah tanya, ya Allah, lalu yang makomnya orang seperti saya siapa? Karena beliau semalaman ibadah terus. Sama Allah dijawab, ya yang tidur di pinggir kamu itu. Abu Yazid, loh kok bisa ya Allah? Dia kan tidur terus. Ya kan dia tidur berarti meninggalkan keharaman. Ngomong sing potongan tukang maksiat itu apik turu apik melek kira-kira gitu. Apik turu. Timbang sama nak melek pola wis turu ae kira-kira gitu. Jadi gak usah dipaksa tahajud, dipaksa qiyamul lail itu. Iya kalau qiyamul lail. Kalau dapat informasi, oh kesini ikut saya, terus katut kan repot. Jadi perlawanan terhadap maksiat itu sebetulnya gampang dalam Islam, karena tadi nggak ada sesuatu yang mubah kecuali saat dilakukan berakibat meninggalkan keharaman. Mudah sekali. Jika banyak orang jadi wali itu karena melakukan mubah. Itu ada orang jadi wali itu karena sering makan. Ya makan-makan biasa itu. Karena ketika makan, ya Allah, betapa doifnya saya. Katanya saya presiden, katanya saya rektor, saya kiai. Ternyata kalau nggak makan tuh lemes. Apa hebatnya makhluk yang bergantung makhluk yang lain, yaitu makanan. Nah karena seperti itu terus dia al-laja ilallah, terus dia sungkeman ning Allah. Betapa lemahnya saya. Sebab itu ketika Quran mengkritik dan dengan tanda kutip kemungkinan Tuhannya Isa bin Maryam, itu ngeritiknya sederhana Quran itu. Mal masih ibnu Maryam illa rasul qad khalas min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah kana yaqulanit ta'am. Isa itu tidak Tuhan, wong dia makan. Kamu kebayang nggak misalnya punya Tuhan, wah tadi Tuhan mampir ke rumah saya, dia lemes. Setelah tak kasih makan sehat lagi gitu. Itu kan nggak kebayang gitu. Tapi Tuhan marung di rumah saya, lemes tak gratisin, kayaknya tidak punya uang gitu. Setelah makan, wah gairah lagi. Kebayang nggak punya Tuhan seperti itu. Sehingga Quran kalau gojlok sederhana, karena yakulanit toh. Sehingga wali-wali itu kalau makan itu sadar lemahnya dirinya, betapa dirinya tergantung makanan. Sesuatu yang tergantung itu artinya tidak hebat, tidak Tuhan. Jadi untuk menjadi wali, untuk menjadi dapat ridhonya Allah itu sebenarnya sederhana. Termasuk ada cara jadi wali yang agak kacau, tapi ini ya benar, asal niatnya benar. Misalnya Unisula besar, ya kurang besar lagi. Kita sudah punya uang, kurang banyak uang lagi. Itu Nabi Ayub, itu kan seorang nabi. Pernah diuji Allah, ini ada di Sahih Bukhari. Nanti kamu tanya, hadisnya Sahih enggak? Ini ada di Sahih Bukhari. Kadang orang kota itu aneh, enggak ahli hadis tapi tanya, Sahih enggak? Gitu. Padahal andaikan dibodohi Sahih ya ngandel saja. Gitu. Jadi kadang ya aneh. Oh enggak tahu kok tanya gitu. Itu Nabi Ayub itu sudah kaya, pas itu sudah kaya, bukan cerita yang masih miskin, memang sudah kaya.
beliau di kamar dihinggapin satu belalang dari emas. Setelah belalang itu dikejar, ternyata yang jenis itu banyak, semuanya dari emas. Ngambil sana sini, ini yang kesak ini dipenuhin, saku ini dipenuhin, sampai banyak. Terus sama Allah digojlok, kamu itu nabi saya, kenapa kamu mengumpulkan harta sebanyak itu? Kamu itu nabi saya kok rakus? Jawabannya Nabi Ayub unik, ya Allah, siapa yang bisa kenyang dari rahmatmu? Ya, jadi kalau kamu punya uang 1 miliar, kok ingin 1 miliar 100, ingin 1 miliar 200, itu cara ngitung bukan uang. Ya Allah, siapa yang bisa kenyang dari rahmatmu? Karena rahmat Allah tidak terbatas, sudah Gusti tenang saja. Meskipun saya gini, rahmat Anda tidak akan habis. Sehingga waroi ada ilmunya, tomak juga ada ilmunya, termasuk ragus itu juga ada ilmunya. Misalnya begini, ini contoh rakus yang ada ilmunya begini. Ini saya beri contoh. Mungkin yang boleh niru orang-orang soleh, kalau nggak soleh jangan. Imam Syafi'i ini cerita nyata. Imam Syafi'i itu dulu ketika ngaji masih muda itu nggak suka sama guru yang kaya. Kebetulan dia punya guru miskin terus. Namanya Sufyan As-Tsauri, itu miskinnya Masya Allah. Sufyan bin Uyainah juga miskin. Jadi dia miskin, punya guru miskin terus. Sehingga idolanya ya sama guru-guru yang miskin. Suatu saat guru-guru ini menyarankan dia ngaji Imam Malik. Imam Malik itu kaya raya. Itu babutnya Imam Malik kalau diinjek itu mata kakinya tidak kelihatan saking halusnya. Kalah Indonesia kalah. Imam Malik itu gaya. Kalau ngaji di kursi tinggi terus pakai bukhur itu, pakai jubah Arab yang mahal. Pokoknya mewah kali Imam Malik. Terus dia mulai ini kiai kok kaya. Kemudian setelah beliau alim tanya, saya harus ngaji siapa setelah ilmu jenengan habis kira-kira gitu. Kata Imam Malik, sudah kamu tidak usah perlu ngaji saya, kamu sudah alim alama. Terus Imam Malik datang ke Baki. Zaman itu Baki itu semacam kayak rentalan ya, semacam Grab lah kalau dulu. Mana kafilah yang mau ke Irak? Ya sudah terus, oh kita mau ke Irak, ini antar ke Muhammad bin Hasan As-Syaibani. Itu dibiayai sama Imam Malik. Grabnya ya dibayarin, itu kafilahnya itu ya dibayarin. Imam Syafi'i disangoni surrotan min dhahabin. Jadi satu kepes uang dikasihkan. Itu pernah tak hitung semurah-murahnya itu sekitar 60 juta. Imam Syafi'i mulai mikir, kiai yang saya kritik lomo, sing kiai miskin tak puji, gak pernah ngamal kan, tentu orang miskin kan. Setelah datang ke Muhammad bin Hasan As-Syaibani, beliau itu pakar usul fikih, muridnya Abu Hanifah. Beliau al-usuli, pakar usul fikih. Itu Muhammad bin Hasan As-Syaibani itu kalau ngitung emas, itu di ruang tamu. Uangnya miliaran, emasnya banyak. Dari kota ini dipindah ke kota ini, emas kalau ngitung di ruang tamu. Bukan di kamar, di ruang tamu. Imam Syafi'i tambah kaget. Imam Malik kayak gitu sudah saya soal, malah ini kaya raya. Setelah Imam Syafi'i kelihatan kaget, digojlok sama Muhammad bin Hasan As-Syaibani karena beliau senior. Ata'jabu min hadza, kamu aneh melihat ini? Iya. Kenapa? Ulama kok kaya raya. Terus kata Muhammad bin Hasan, ya sudah, uang ini tak kasihkan orang-orang fasik, ganti gue demenan, gue nyabu, gue macam-macam. Oh jangan, nanti dipakai maksiat. Oh jenengan mawon sing suka. Semenjak itu Imam Syafi'i rubah mindset. Jadi kalau kampus ini ingin akreditasi A, ingin mulia, ingin apa, kamu ridho kalau yang punya prestasi seperti itu adalah orang-orang fasik. Ridho enggak? Enggak kan? Maka didoakan ini. Nah itu namanya berpikir secara usuli. Kamu jangan hanya nuruti karena berpikir waroi terus kamu benci kekayaan, benci pangkat, benci apa, tidak bisa seperti itu. Karena pangkat dan kekayaan ketika dikelola secara kesolehan maka akan menjadi energi positif yang luar biasa. Semenjak itu Muhammad bin Hasan As-Syaibani berhasil mendidik Imam Syafi'i. Sampai akhirnya keterusan Imam Syafi'i berpendapat kalau orang Islam bisa bikin rumah tingkat kok punya rumah reok itu haram kata. Akhirnya keterusan. Kalau bisa jadi bupati kok jadi ketua RT juga haram. Karena al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu luhur bukan bisa diluhurin. Sehingga rata-rata orang Syafi'iyah termasuk kiai-kiai Indonesia itu rata-rata ya agak-agak politikus. Ya agak-agak kedonyan, mungkin sebagian kedonyan tenan gitu loh. Karena nggak ridho gitu loh kalau kesempatan itu dikuasai orang fasik kemudian menjadi kekuatan
maksiat. Coba kalau bupati itu orang yang fasik, kemudian programnya supaya rakyat seneng semalaman dangdutan yang purno misalnya, supaya rakyat seneng dibolehkan dugem, dibolehkan judi. Tapi kalau yang jabat orang soleh, kan ada beberapa perda yang menolak penyakit apa? Masyarakat. Jadi kamu jangan melihat bahwa kepangkatan ini hanya sebagai alat korupsi, alat otoriter, enggak. Asal kena orang soleh, maka ini menjadi energi kesolehan atau energi positif. Sebab itu ketika Allah muji para nabi yang soleh, diantaranya disifati apa? Faqad ataina ala Ibrahim al-kitab wal hikmata, terusannya wa atainahum mulkan azim. Dan Nabi Ibrahim dan keluarganya tak kasih kerajaan yang besar. Nah sekarang masih banyak orang yang cara pandang menyoal seperti itu salah secara usul fikih. Karena secara usul fikih kesempatan yang baik tentu harus diperjuangkan oleh orang-orang yang soleh. Karena ini supaya jadi otoritas yang positif. Itu dulu ada latihannya. Jadi orang dulu itu gampang sekali ketika milih miskin ditanya, kenapa miskin? Saya ingin hisab saya ringan. Tapi ketika mereka kaya yang soleh, supaya harta ini tidak dipakai orang yang nanti dipakai maksiat. Kita misalnya orang soleh kok mau pangkat, karena kita ada ridho, kepangkatan itu dipegang orang maksiat, kemudian menjadi energi maksiat. Begitu juga seterusnya. Maka ulama dulu itu rileks. Sampai Syekh Nawawi Al-Bantani itu nanti bisa dicek di tafsir Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Beliau muji-muji ulama. Kemudian ada seorang yang agak hasud mungkin. Tanya begini. Hebatnya ulama itu begini-begini. Terus ditanya, tapi kenapa kita sering melihat ulama ngantri proposal di rumahnya bupati katanya. Sementara bupati nggak pernah datang ke ulama ngaji ihya. Jawabannya Imam Syekh Nawawi itu unik. Ya karena ulama itu tahu gunanya uang, sehingga nyari uang untuk pondok, untuk masjid. Sementara bupatinya tidak tahu gunanya ilmu, maka tidak pernah ngaji. Jadi ya ringan saja. Jadi ya sudah seperti itu. Jadi kalau ada ulama kedonyan, anggap saja karena tahu gunanya uang. Jadi kenapa ulama ngantri di kabupaten, bukan bupati ngantri di ulama? Jawabannya, karena ulama tahu gunanya uang. Sementara bupatinya nggak tahu gunanya ilmu. Ya kira-kira gitu lah, ada ustadz tidak ganteng, kesensem rondo cantik, karena tahu gunanya ustadz itu. Artinya tahu gunanya kalau saya nikah nanti punya anak jadi gus, karena dia kiai gitu. Tapi rondone raro gunanya dia karena miskin gitu. Jadi ulama dulu itu rileks, menafsirkan apa saja itu rileks, termasuk saat terpojok itu rileks. Karena semuanya dianalisis pakai ilmu. Sehingga ciri utama wali itu apa? Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Enggak ada rasa takut, enggak ada rasa gampang. Karena melihat sesuatu itu gampang saja. Saya ulang lagi, melihat sesuatu itu gampang saja, ringan. Saya beri contoh ya betapa pentingnya mindset ya, cara berpikir. Orang itu menjadi kikir itu karena nganggap hidup itu lama dan uang itu penting. Kalau zaman Nabi itu sederhana kalau melihat hidup. Pernah suatu saat Nabi itu punya jatah makan, karena Nabi itu hidupnya juga pas-pasan. Jadi Nabi itu unik, beliau di satu sisi kaya raya, bisa ngurmat Abu Hurairah, Ammar, Suhaib. Ashabu Sufa itu dirawat Nabi semua, itu kan kaya, bisa ngerawat sekian orang. Tapi di sisi yang lain untuk pribadinya beliau miskin, kadang nggak bisa makan hari itu. Tapi di saat yang sama bisa merawat Ahlus Sufa. Jadi keliru kalau orang hanya cerita Nabi itu miskin, untuk makan dirinya aja susah. Itu keliru. Kelirunya kalau tidak diteruskan, tapi Nabi mampu menghidupi Ahlus Sufa. Singkat cerita jatah makannya Nabi itu dikasihkan orang ketika Nabi tanya, ya Aisyah, makanan jatah saya di mana? Oh ya Rasulullah, tadi ada orang minta tak kasihkan, maka makanan itu habis. Apa kata Nabi? Kamu salah Aisyah. Yang kamu kasihkan itu justru yang masih. Ya yang kamu kasihkan itu justru yang masih. Sehingga Nabi menganggap, makanya Nabi terus ngendikan. Ya kalau mukhatabnya lelaki ya kira-kira begini. Wa hallaka min malika illa ma akalta fa'afnaita wa labista fa'ablaita. Terusannya wa tasaddaqta fa'abqaita, kata Nabi. Harta kamu ya kamu makan kemudian ke WC jadi kotoran, atau punya pakaian mewah nanti rusak,
wa tasaddaqta fa abqaita. Ada yang kamu sedekahkan yaitu yang abadi sampai akhirat. Sehingga banyak pengusaha yang mencintai saya setelah tak ajari hadis itu, misalnya punya uang 1 miliar karena dia spekulan atau pedagang rawan bangkrut, disedekahkan ke masjid 50 juta, yaitu yang abadi. Jadi kalau suatu saat bangkrut, dia masih punya uang 50 juta di akhirat. Jadi Nabi itu mengajari sedekah itu apa? Ya sedekah itu pengabadian uang. Kalau kita kan enggak, bilang sedekah itu nguras uang. Itu pikirannya setan, dan pikirannya orang Islam. Itu cara berpikir setan, bukan cara berpikir umat apa? Sehingga Sayyid Ali Zainal Abidin itu kalau ada orang minta, kemudian beliau ngasih, itu beliau bilang gini, marhaban biman hamala zadi ilal akhirah. Matur nuwun nggih jenengan sing beto sangu kula nate. Jadi dianggap teller saja. Orang yang minta uang beliau itu dianggap tukang nyatet bank ini. Karena sudah ditabungkan, ya sudah. Kalau kita kan enggak, wah pengemis itu ganggu gini-gini. Kecuali pengemis profesi ya mungkin kita agak-agak enak. Pada zaman akhir itu ada pengemis apa? Profesi, jadi repot. Terus tak beri contoh lagi kebahagiaan ketika kita milih Islam moderat. Islam kita diajarkan guru-guru kita, utamanya oleh guru kita Mbah Maimun. Saya juga sering ketemu beberapa ulama dunia termasuk Habib Umar. Saya juga ikut sowan ke sini pas beliau sama Habib ini Hasan Toha Putra di sini sama orang-orang moderat. Itu cara berpikir juga luar biasa indah. Beliau pernah cerita, beberapa ulama lah, banyak yang cerita itu. Saya pernah diceritani seorang alim ketika ada orang ekstremis itu mau ngebom di tempat maksiat. Kebetulan yang maksiat itu kebanyakan ya orang Islam. Karena di negara yang mayoritas Islam. Ditanya sama Syekh Sa'rawi. Syekh Sa'rawi itu mufasir top di mana? Mesir. Ini mau tak habisin karena mereka orang Islam kok maksiat terus. Terus ditanya sama Imam Sa'rawi, laumatu ala khini ma'asihim aina masiruhum. Kalau mereka mati dalam keadaan maksiat, mereka kemana? Ya ilanar, mereka pasti masuk neraka. Terus ditanya sama Imam Sa'rawi, wahal masiruhum ilanar muradun nabi amlah. Punya umat maksiat kemudian mati masuk neraka, itu yang diinginkan Nabi apa enggak? Ya tidak aja. Ya sudah, enggak usah dibom, ditunggu tobatnya kata. Karena kalau mati dalam keadaan itu ke neraka, dan itu tidak yang diinginkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus ekstremis ini menjadi tobat, tidak berpikir ekstremis mas. Jadi orang itu harus berpikir mindset yang baik. Meskipun kadang berpikir baik itu ya agak-agak kacau. Ada seorang wali majdub, itu kalau berdoa agak kacau, tapi nggak bisa dibantah. Masyhur itu doa itu. Ini sekaligus ijazah, tapi kalau sebelum wali nggak boleh. Itu datang ke makamnya Rasulullah SAW. Terus doanya itu begini, ya Allah sekarang terserah engkau. Ya Allah sekarang terserah engkau. Jika saya kamu jadikan orang soleh, jika saya engkau jadikan orang soleh, maka surra habibuk, maka kekasihmu ini senang. Yang susah musuhmu yaitu setan. Tapi kalau engkau menjadikan saya orang fasik, maka yang susah kekasihmu, yang senang musuhmu. Jangan punya dua pilihan itu. Wah itu kan doa tapi kayak teror itu. Ya jadi berdoa di Raudhah. Wah itu pasti mandi itu karena agak-agak maksa Tuhan itu. Ya Allah, engkau punya dua pilihan. Jika saya jadi orang soleh, maka kekasihmu ini senang. Musuhmu yang susah yaitu setan. Tapi jika saya jadi orang fasik, maka musuhmu yang senang, kekasihmu yang susah. Mohon terserah jenengan, mau menyenangkan kekasihmu, apa menyenangkan musuhmu gitu. Kira-kira gimana? Kalau tertarik boleh doa itu dipraktekkan. Tapi kayaknya kalau copy paste itu nggak keren, apa? Jadi dulu orang itu muamalah sama Allah dan Rasul itu rileks. Rileks itu nyaman karena ya tadi kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Sehingga Imam Izzuddin bin Abdissalam itu ngendikan innalladzina yarmunal muhsanatil ghafilat. Di antara kebaikannya ibu-ibu atau mbak-mbak ini harus berstatus ghafilat. Perempuan-perempuan pelupa, ghafilat itu pelupa. Pelupa dari kenikmatan maksiat sehingga mereka in dengan taat.
Misalnya ada ibu-ibu atau mbak-mbak atau juga bapak-bapak tahajud, kemudian nyaman dengan tahajud itu. Kira-kira terbersit enggak ingin maksiat? Enggak kan, karena sudah nyaman dengan tahajud, dengan taat. Maka dibutuhkan kenyamanan dalam beribadah. Sebab itu ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Makanya saya termasuk kiai yang setiap ngaji itu happy, seneng. Karena ini untuk kampanye, seneng dengan ngaji, dengan taat itu sudah luar biasa. Kayak apa kalau mereka senengnya kalau nunggu melakukan maksiat. Jadi termasuk bentuk perlawanan kita terhadap maksiat adalah usahakan kamu itu bahagia, senang dengan taat. Istiqnas billah, mu'anasah billah, farah billah, itmi'nan tumakninah billah. Sehingga ini mencukupkan kita tidak berkebutuhan maksiat. Meskipun kita ya manusia, pasti suatu saat atau sudah pernah maksiat. Serasa diceritakan lah, ini gue semesti gitu. Lah orang-orang dulu itu orang yang sukses mengelola bahagia ma Allah wa billah walillah. Sehingga wali-wali dulu itu jadi wali itu tidak mesti karena ibadahnya banyak, itu enggak. Mereka orang yang ibadahnya itu biasa sekali. Ulama-ulama dulu ibadahnya biasa sekali. Tapi qulubuhum ma Allah, hatinya itu ma Allah. Itu ada seorang wali itu jadi wali, Umar bin Abdul Aziz, yang dikenal khamisul khulafa. Khulafa. Di luar Khulafa Rasyidin 4, di antara yang soleh adalah siapa? Umar bin Abdul Aziz. Itu ketika mau meninggal, itu senangnya bukan main. Itu semuanya nangis, beliau senang. Terus tanya, kenapa kamu senang? Memangnya saya kalau mati itu kemana aja? Ila khairi madhubin ilah, ke zat terbaik. Dibang urip mbek kowe bulet atau mbek arhamur rahimin gitu. Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jalaluddin Ar-Rumi ketika mau meninggal itu muridnya nangis semua, beliau marah. Kamu harusnya pesta karena saya mau ketemu kekasih saya, malah kamu tangisi, goblok sekali kamu katanya. Jadi orang-orang dulu itu luar biasa. Karena tadi mereka tidak ingin ketemu Allah itu dianggap problem. Harus sesuatu yang membahagiakan. Makanya wali-wali itu kalau berdoa begini, wa khairu ayyami yauman alqa kafih, dan jadikan hari terbaikku adalah hari ketika saya ketemu engkau ya Allah. Pernah dengar doa itu? Wa khairu ayyami yauman alqa kafih, dan hari terbaikku adalah hari saat ketemu engkau. Nah, kan enggak, sampai matiku wedi. Saya tidak tahu wedi dosa apa wedi Israel apa wedi malaikat siapa? Mungkar nakir. Sebenarnya tidak perlu seperti itu. Karena cara pandang Nabi itu ini bisa dipraktekkan. Kalau kamu orang baik, mati artinya apa? Ya baik. Karena husnul khotimah. Kalau kamu orang yang buruk, itu kata Nabi, anggap saja mati itu akhir dari keburukan kamu. Nah, aku urip terus, malah maksiat terus. Maka Nabi itu kalau ngajari kita berdoa gini, Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Ya Allah, kalau saya hidup ya anggap saja ziyadah fi kulli khairin, berpotensi nambahi kebaikan. Kalau saya mati anggap saja ini akhir dari segala keburukan. Maka saya berkali-kali guyon. Makanya tradisi ulama-ulama NU, ulama-ulama pesantren, ya ada hanya NU, pokoknya ulama-ulama alim. Itu kalau ada orang mati, orang nakal gitu mati, ini saya gitu, itu hadirin mesti gak terima. Wapi enang itu orang nakal. Tapi dipaksa sama kiainya, saya gitu, lama-lama dipaksa. Saya gitu, padahal yang hati ini kiai, wis ra iso maksiat meneh, wis saya gitu. Karena dengan mati berarti saya sudah tidak bisa maksiat lagi. Jadi Nabi melihat hidup dan mati itu segampang itu. Kalau al-hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarr. Coba kita ke depan itu kan ada potensi zina, potensi korupsi, potensi maksiat. Yang bisa menghentikan potensi itu apa coba? Mati ya, udah pinter dia. Sudah maju berarti. Berani mati. Berani. Tapi jangan di sini kalau panitia nanti. Artinya yang selama ini kita risau dengan kematian, dengan apa? Nabi ngajari kita tadi. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarr. Ya Allah, jadikan hidup ini sebagai bekal menambah kebaikan
Dan suatu saat kalau saya mati, semoga itu akhir dari segala keburukan. Jadi artinya Nabi itu ngajari kita itu positif terus. Sama seperti ulamanya tadi. Nak lagi rukun mbek tonggo ya sanggep ae kanca keapian. Nak nenengan ben ra utang ngoten. Dadi pokoknya penak terus itu. Nak bojo lagi ngamuk alhamdulillah gak ngajak blonjo. Nak pas rukun ya alhamdulillah kok lagi rukun. Jadi gampang semua. Makanya ada seorang alim itu ngendikan begini, ada yang tanya, saya tuh dulu ketika kaya, teman saya sering main ke saya. Setelah saya miskin, nggak ada teman-teman yang ke saya. Dikira si Habib ini kebetulan orangnya Habib, itu mendukung keluhan dia. Ternyata enggak. Si orang alim itu bilang gini, malah bagus toh gitu. Kowe wis melarat buruhe wong. Ya sudah kamu miskin, buruhnya orang lain. Misalnya tukang manol di pasar atau tukang becak. Kemudian teman-teman kamu datang, malah kamu malu tuh jadi tontonan. Bagus kalau mereka lupa, pas kamu miskin tidak ada yang lihat kata. Jadi apa ya, dianggap enteng saja gitu. Akhirnya orang ini nggak jadi ngeluh. Selama ini kan kita ngeluh ya, ketika miskin teman-teman nggak datang. Coba kalau mereka datang pas kamu buruh bikin botol di orang lain, mantan bos buruh, malu nggak? Milih datang kepada? Nggak lah, sudah bener itu. Jadi ulama dulu itu makanya sering. Maaf saya potong sedikit ya. Terima kasih yang setia menonton channel ini. Kalau bila video ini bermanfaat, tolong sekali di-share kepada kerabat terdekat atau teman-teman supaya kita bisa menambah wawasan dalam beragama dan bermanfaat bagi kita semua dan keluarga kita. Share video ini ke semua orang yang kiranya membutuhkan cerahan. Oke, selamat melanjutkan pengajiannya. Jadi ulama dulu tuh gampang sekali melihat kehidupan itu, gampang sekali, indah, gampang. Sekarang tuh enggak. Orang itu cara berpikir nuruti nafsu, itu yang bahaya. Makanya Quran kritik aro'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Orang yang cara berpikir itu nuruti hawa nafsu. Kalau zaman Nabi, zaman sahabat, zaman ulama, itu enggak seperti itu. Sehingga cara berpikir itu mudah. Makanya kata Nabi, absyiru ya ma'sarul muslimin, kata. Kamu harus senang ya ma'sarul muslimin. Allah sekarang buka pintu langit yang sebelumnya enggak pernah dibuka. Dan Allah yubahi bikum malaikata, dan Allah membanggakan kamu kepada para malaikatnya. Kenapa? Umatnya Muhammad, umatnya Rasulullah Muhammad SAW itu kalau sampean kepengin mati setiap saat itu baik, itu resepnya gampang kata Nabi. Addu faridotan wantadzoru ukhra. Jadi Allah memberitahu, ya Muhammad, umatmu ini luar biasa. Jadi misalnya tadi kita sholat subuh, ditanya, bahak kamu sekarang ngapain? Nunggu sholat duhur ya. Setelah sholat duhur ditanya lagi, nunggu apa asar? Sehingga famangka dari hijratuhu ila wa rasulih fa hijratuhu ila wahi. Jadi kalau ya sudah ini tak ijazahkan, kalau setelah sholat subuh nunggu apa? Duhur. Setelah duhur nunggu. Sehingga ketika kita mati itu statusnya penunggu sholat. Tapi kamu kan enggak miskin, kenapa? Penunggu kaya. Ya itu enggak masuk surga itu. Penunggu kemapanan. Berarti kan menunggu sesuatu yang seleranya nafsu. Beda kalau penunggu sholat, berarti kamu di dunia menunggu ritual ibadah. Maka diantara ijazahnya Nabi apa? Addu faridotan wantadzoru ukhra, melakukan satu fardu, kemudian kita menunggu tugas berikutnya. Jadi niati saja setelah subuh nunggu apa? Duhur. Setelah duhur, meskipun kita di perapatan, apa? Nunggu asar. Tapi ya asar betul, jangan nunggu tok pas asar enggak. Jadi sebetulnya umat ini gampang sekali. Jadi di antara kebanggaan Allah, yubahi itu Allah bangga dengan malaikatnya adalah umat ini adalah addu faridotan wantadzoru ukhra, melakukan satu fardu kemudian menunggu fardu yang lain. Dari mengkhidmati kampus, ingin mengkhidmati masyarakat, dari satu masyarakat lokal Semarang menjadi sampai sekarang sampai Banjarmasin, Unisula mau bikin kampus di sana terus gitu. Dari satu tugas ke tugas yang lain. Makanya Islam diajarkan setelah satu tugas selesai, faida faruh tafan so.
Jadi sehingga hidup kita itu dinamis, dari satu kebaikan menunggu kebaikan lain, dari satu kebaikan menunggu, sehingga hidup kita ngapain? Nunggu satu kebaikan. Ini sudah masuk famangka nanti hijratuhu ilallah wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Sehingga orang bayangkan kalau kita direkam Allah, Gusti kula ampun mati nak dereng sugih. Wis melarat puluhan tahun, sakit, nunggu sesuatu sing sifatnya nafsu, kepengin sugih. Sugih tok aja cukup. Tahu buruan wong sing tahu ngenyek ndekne lho, itu kan urung-urung wis dendam. Saya belum mau mati sebelum kaya dan buruhkan orang yang pernah melecehkan saya. Wis ngono akhirnya mati urung sugih. Berarti wis fakir matine hasud. Wah itu ngenes dunia akhirat kan kira-kira seperti itu. Kamu santai aja kalau fakir berarti meringankan hisab karena ada banyak harta. Yang mau dihisab papanya enggak punya apa-apa. Jadi saya mohon sekali ya, Islam itu mengawal kebahagiaan. Sebab itu sampai bahagia itu menjadi perintah Islam, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Karena dengan bahagia bitaat diharapkan orang Islam itu tidak bahagia atau cari kesenangan lewat jalur maksiat. Sehingga ciri utama wali apa? Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Sehingga ulama dulu itu rileks-rileksnya, termasuk yang saya ceritakan tadi, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, itu melihat apa saja rileks. Ya tadi kalau disenangi orang ya barokah, punya kawan kebaikan, nak dineng ya barokah dineng di gedingi tonggo rada utang, ranjuk tulung itu. Jadi rileks saja. Masyhur itu Imam Syafi'i ngendikan, waman asaa ilaika faqad atlakoka. Orang yang berbuat buruk sama kamu, hakikatnya adalah membebaskan kamu. Atlaqo itu apa? Membebaskan. Enak gak jadi hidup gitu? Kalau kamu kan enggak, kok gedeng aku salahku apa? Malah kamu ujub tuh, orang kok gak tahu salahnya. Kamu jadi suami, istrinya ngomel, kurang apa saya sebagai suami? Ya kurang banyak, enggak ganteng, enggak kaya, enggak ini. Malah kalau diterangkan malah parah toh. Ya sudah rileks saja, kalau dia ngomel ya tadi alhamdulillah dapat pahala tanpa apa? Biaya. Terus ngomel kan butuh energi, paling yang tidak kuat 3 jam. Nanti juga berhenti apa? Sendiri. Terus ambil nilai positifnya, misalnya ngomel sama suaminya, bagus lah. Kalau ngomel sama tetangga malah kayak apa gitu aja. Udah. Jadi ulama dulu itu gampang sekali melihat hidup. Rasulullah ya gitu, melihat hidup tuh gampang saja. Ketika tanya, ya Aisyah apa ada sarapan? Tidak ada ya Rasulullah, ya sudah saya tak puasa. Jadi enteng saja. Kadang-kadang beliau ingin puasa, ya puasa sunat, ada sarapan nggak jadi puasa. Rileks. Nabi itu rileks. Kalau ngajari kebaikan juga rileks. Nah sekarang itu banyak orang yang karena mungkin kurang baca, Islam itu kayak menjadi aturan yang bengis, yang repot, yang mengekang. Itu tidak seperti itu. Yuridu wa bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki agama ini mudah. Sehingga ada sahabat di Imami Mu'ad itu baca Baqarah. Sahabat ini pekerja petani, mufarokoh ditinggal. Ketika Mu'ad lapor, ya Rasulullah ini ada orang munafik, tengah-tengah sholat mufarokoh saya ditinggal. Yang disalahin itu tidak yang ninggal tapi Mu'ad. Afattanun anta ya Mu'ad, kami itu tukang fitnah. Masa ngimami petani pakai surat Baqarah? Jadi yang disalahkan ini imamnya. Kalau kamu jadi imam, sholatnya ya yang cepat. Makanya terus banyak orang kecepatan karena tadi. Jadi Nabi itu enteng sekali. Jadi apa ya? Nabi itu beda dengan yang kita bayangkan beda. Nabi pernah ngaji di masjid, kemudian ada tetangga lewat pakai cangkul ke kebun. Semua sahabat gerutu. Ini orang tidak benar, ada Nabi ngaji ditinggal saja ke kebun, tidak ikut ngaji. Jawabannya Nabi tidak, itu bagus, itu ikut sunnah saya. Kenapa ya Rasulullah? Dia kerja nyari halal. Dan untuk menghidupi keluarganya itu juga ajaran saya. Sehingga yang ngaji ya ajarannya Nabi, yang nggak ngaji karena kerja mencukupi keluarga juga ajarannya Nabi. Segampang itu. Kalau kayaknya kamu kan, woi, roh akhlak kan gitu. Nabi rileks saja nggak gini. Sampai bisa lihat itu di Ikhya, di bab Fadhailul Kasbi. Yastaghni itu tidak termasuk golonganku orang yang tidak menganggap cukup dengan Quran. Berarti maknanya apa?
yastaghni. Ada yang maknani taghonna itu dari kata yataghonna. Taghonian itu agak-agak taronum, agak-agak dilakukan. Ya itu makna ilmiah yang ngoten. Artosipun ngeten nggih, sementing dilakoni sedanten mawon nggih. Jadi kalau kita sudah punya Quran harus merasa cukup. Tidak butuh yang lain. Jadi istighna minal kutub al-qadimah. Itu masyhur itu. Ketika Quran sudah turun, Sayyidina Umar punya teman beberapa ahli kitab, beliau masih baca-baca kitabnya ahli kitab. Lalu Allah dengan hirohnya nurunkan awalam yakfihim anna anzalna alikal kitaba wa yuslah alaihim. Apa Quran kurang cukup sehingga kamu nyari-nyari ilmu dari yang lainnya? Berarti kalau itu istihna bil Quran an ghairihi fil ulum. Tapi ada riwayat juga yang man utiyal Qur'ana faro'a anna ghairahu utiya afdala mimma utiya faqad istasghara ma'adzamahu. Jadi kalau kamu hafal Quran kemudian melihat orang yang jabat jadi bupati atau orang kaya punya alpat, kok kamu nganggap dia lebih top dibanding kamu, berarti kamu menyepelekan apa yang diagungkan oleh Allah. Harusnya kamu merasa lebih keren karena hafal Quran. Kecuali nak apale blobor alpate utuh lah, itu kita kalah kan. Karena itu masalah itu. Terus ini sebagai tahadus bin nikmah, tadi Mbah Nur Hadi usul saya nyebut Mbah Fauzan. Ini pernah saya utarakan di sini. Ini kitab tulisan tangannya Mbah Hasyim Asy'ari. Ya ini tulisan tangannya siapa? Mbah Hasyim Asy'ari ketika mengijazahkan Sahih Bukhari, Sahih Muslim sama mbah saya sudah pernah buyut kan ya. Karena Mbah Fauzan itu adiknya Mbah Hafsah ya. Jadi saya sendiri di sini itu dinasti keberapa? Saya ibu kelima apa? Pokoknya tua saya ketimbang ini. Terus diwasiati Mbah terakhir yang yai di sini Mbah Nur Mutakin. Kalau yang putri namanya Mbah ini punya ibu namanya Aisyah, terus punya mbah namanya siapa? Dari Mbah itu berarti Mbah Fauzan. Saya baca ini tulisan tangannya Mbah Hasyim, orisinil tulisan tangannya Mbah Hasyim. Makanya di sini ditulis katab tuhu bibanani wa ajri tuhu bijanani wa qara'tuhu tuhu ala lisani wa anal fakirul jani Muhammad Hasyim Asy'ari al-Jumbani hamidan musallian muhawqilan. Jadi dulu Mbah Hasyim kalau memberi surat ada tulisannya hamidan sambil muji Allah, musallian sambil membaca sholawat, muhawqilan sambil membaca la haula wala quwata illa billah. Terus dulu Mbah Hasyim kalau ngijazah itu ya nulis sambil dibaca. Makanya beliau sendiri mengatakan katab tuhu bibanani wa banan itu tangan itu. Wa ajri tuhu bijanani wa qara'tuhu ala lisani. Jadi selain ditulis dibaca. Ya, jadi ini jelas ini tulisan tangannya Mbah Hasyim di kitabnya Mbah Fauzan, ya pengasuh sini dulu. Ijazah tentang Sahih Muslim, Bukhari. Tadi Gus Ulil juga bisi saya minta ijazah Dalailul Khairat kemarin. Ini sudah lebih dari itu, sudah semuanya. Tapi nanti sama nerima tok nggak melakukan ribet. Sudah. Saya baca ini tulisannya Mbah Hasyim, tabarruk sama Mbah Hasyim. Kalimatnya gini, tidak ada yang saya tambahi, tidak ada yang saya kurangi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-aliyil azim wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil karim wa ala alihi adillatil huda wa ashabihi masahibid duja. Amma ba'du fayaqulu Abdul Fakir Al-Jani Muhammad Hasyim bin Muhammad Asy'ari Al-Jumbani. Ya, jadi ini beliau muji-muji Allah. Kemudian beliau ngendikan amalahu rabbu bilutfihi dani amin. Ini qad ajastu waladi. Jadi saking dekatnya Ki Fauzan dengan Mbah Hasyim, itu mengistilahkan Mbah Fauzan itu waladi. Ini ajastu waladi wa qurrata aini. Mesti yang qurrata aini itu ndelok murid pinter seneng. Jadi sekira usah bayangno dadi wa qurrata aini. Jadi beliau mengistilahkan Mbah Fauzan itu ini qad ajastu waladi wa qurrata aini. Terus beliau nulisnya itu Raden Fauzan bin marhum Syekh Maksum. Jadi ya sebenarnya di sini itu dulu orang masih manggil Raden Fauzan. Jadi sebetulnya yang dapat gelar Raden tidak hanya Mbah Asnawi. Raden Asnawi itu kan kalau nggak salah itu Raden Asnawi bin Husnan ya. Bin Husnan punya ibu Ayu Sofiyah, ini binti Asnawi Sepuh. Kalau saya dari jalur Mbah Hafsah, buyut saya namanya Hafsah binti Maksum bin Soleh bin Asnawi Sepuh. Makanya saya termasuk
bejo kula riyen nate khatam kalian Mbah Nur nggih di rumah Mbah Pah mriki tiap Saban. Saya ngaji di sini hanya Saban sama Ramadan. Tiap perainan di sarang di sini. Jadi kalau setor satu hari satu juz dari satu bulan pas khatam mau nambah keluyuran niku. Tapi yang jelas niku buyut-buyut kula nyen lahir teng mriki. Dina kula oleh GR nggih sampean sing numpang kula, mboten kula sing numpang sampean. Lah wis gak penting niku. Numpang-numpang wis ora penting. Ya ini kot ajas tuwaladi wa qurrata aini Raden Fauzan bin marhum Syekh Maksum Al-Qudsi Al-Jawi. Jadi beliau masih mengistilahkan Raden Fauzan bin marhum Syekh Maksum Al-Qudsi Al-Jawi. Ayyar wiya anni ma tajuzu riwayatuhu. Jadi beliau cara istilah sekarang diberi ijazah ammah. Beliau meriwayatkan apa saja. Min sahihil Bukhari wa sahihi Muslim wa Ihya'il Imam Al-Ghazali. Sudah lengkap ini. Ya, bisa. Ya. Kok tinggal Covid-19 ya tinggal dilakukan. Gak boleh ini dijual di Jakarta. Ini menantunya Pak Nur Iskandar. Jadi kalau Kiai sendiri kan repot. Jalan pintas jadi mantunya Kiai. Sekarang banyak Gus gitu. Kiai juga nakalan. Daripada ngalimkan anaknya kesuwen, mek mantu alim. Jadi sekarang banyak gerakan jalan apa? Pintas. Jadi kiai sendiri kangelan, golek kiai sing wis dadi. Atau kiai itu kangelan ngalimno anake, golek wong sing wis alim. Ini nggak tahu ini yang jalan pintas mertuanya apa menantunya. Siapa yang jalan pintas? Oh, seperti apa Pak? Silawan. Oh, sing tenan. Orang tahu ngamar tapi ditrik. Doa. Utang Ali gak percaya. Ya, jadi kiai itu pilihannya banyak. Satu hakikat itu susah. Dua jalan pintas. Jadi kalau zaman jadi kiai kok dia anak rabakat ngalim, anaknya ayu wae, kok boleh mantu apa? Alim. Utawa sampean ngiyai dhewe abot bidik kiai. Jadi enggak apa-apa ini koalisi kebaikan. Ya waladi wa qurrata aini Raden Fauzan bin marhum sateruse ayyar wiya anni mata juzu riwayatuhu min sahihil Bukhari wa sahihi Muslim wa Ihya'il Imam Al-Ghazali wa ayyaqra'a minal ahzab. Ya, boleh baca beberapa hizib. Di sini disebut Al-Hizbil Imam An-Nawawi wa Khulasatil Muqdam wa ghairihima minal ahzab an-nafi'ah. Nah, saya baca di naskahnya Mbah Mahfud Termas karena kita tahu Mbah Hashim dulu itu ngaji sama Mbah Mahfud Termas. Di Al-Mustafid 5 Alam minal Asanid termasuk di situ ada ijazah Dalailul Khairat. Ya, ada ijazah apa? Kita tahu Mbah Mahfud kalau nasab gurunya di Jawa itu dulu ngaji Mbah Soleh bin Umar Darat. Dulu beliau itu orang Mayong sini, orang Jepara. Mbah Soleh Darat dulu ngajinya juga di sini sama Mbah Soleh bin Asnawi. Jadi intinya itu pondok sini itu sepuh sekali. Terus ya sekarang diuji di murid sampean. Maksudnya itu terusno keagungan atau saksi kemunduran itu alam besok gak penting ya, penting seniat golek barokah mawon. Mboten usah adu prestasi ribet. Kama ajazani bidzalika jam'un min masyayikhina. Jadi dari beliau nganggep riwayat itu harus mutawatir. Jadi beliau tidak menyebut ahadun atau fardun min afrodi masyayikhi. Nanti riwayatnya jadi riwayat ahadi. Dalam ilmu hadis itu penting sekali. Kalau nyebut satu orang itu riwayatnya itu ahadi. Makanya hadisnya Imam Bukhari itu diulang-ulang. Kadang-kadang orang yang nggak tahu protes, hadisnya sama kok diulang. Karena Imam Bukhari ngulang-ulang itu menyebut rawi yang berbeda supaya hadal hadis kharaja an hadil gharabah. Supaya hadis ini keluar dari status gharabah sehingga diceritakan rawinya banyak. Jadi misalnya di sini kok misalnya Haddasani misalnya Gus Ulil dari Mbah Nur Muttaqin itu kan satu orang, itu bisa menyaksikan itu. Tapi kalau diulang lagi dari Kang Ali, Hamdani, Hamdan dan seterusnya itu mengeluarkan status itu dari gharabah, tidak subjektivitas pribadi. Jadi Imam Bukhari kalau ngulang itu ngulang rawinya itu seakan-akan bilang gini, yang cerita ini tidak satu orang loh, banyak
orang. Jadi lafadznya sama, tapi kan dari rawi yang banyak menunjukkan hadal hadis rawahu jam'un an jam'in, bukan fardun an fardin. Paham ya? Jadi itu kalau ahli hadis itu penting sekali supaya hadis yablughu hadat tawatur, tidak hadis ahadi. Sesiap pinter dewi itu bocah. Minal ahzab an-nafi'ah. Hizib tahu ya? Jangan dipakai dukun tuh. Mau pikirannya santri berhizib itu dukun. Kama ajazani bidzalika jam'un min masyaikhina bisa nadihim ila muallifiha. Jadi ini pakai jamak juga. Muallifun ya kan? Jamak mudzakkar salnya muallifun ya. Kalau pakai jar muallifin. Di sini ada yaknya jelas ila muallifiha ya, dari kata muallifina karena mudhof nonnya dibuang. Paham ya? Tapi yang jelas bukan ila muallifiha, cepet gak? Ila muallifiha pakai ya. Ya, terus beliau ngendikan wa usi waladi al-mujaz al-mazkur. Jadi beliau masih nyebut lagi wa usi waladi, wa usi lan paring wasiat ingsun waladi al-mujaz al-mazkur. Terus afadallahu li walahu an-nura. Jadi beliau jadi tak ganti tapi dengan makna yang sama afadallahu lana walakum an-nura. Ya, jadi beliau mendoakan Mbah Fauzan dengan kata-kata afadallahu li walahu an-nura bima usi bihi nafsi min ilzamin nafsi taqwaha wa adami tibai ghayyiha wa hawaha liana la falaha man zakkaha. Terus ini beliau kelihatan sekali Mbah Hashim sebagai orang Quran. Jadi kalau ngendikan itu otomatis iktibas. Iktibas itu ya kalimat-kalimat beliau otomatis menyadur atau mengambil dari apa? Quran. Beliau ngendikan anak saya, kata beliau, kamu harus ilzamun nafsi taqwaha wa adami tibai ghayyiha. Supaya kamu liana la falahaman zakkaha. Maksudnya mengganti kata apa? Qad aflahaman zakkaha wa qad khaba man dassaha. Terus beliau saking tawaduknya diantara yang didhawuhna wa usihi aidan Allah yansana wa walidina wa masyayikhona wa auladana min solihi da'awatihi wa kholawatihi wa jalawatihi. Jadi beliau diantara yang diminta sama Raden Fauzan supaya Raden Fauzan tidak lupa mendoakan beliau. Ini mimbabi tawaduk. Jadi seorang guru minta kamu kalau sedang munajat sama Allah, sedang tahajud, jangan lupa mendoakan saya. Jangan doakan pas di suah kubro saja, pas di syuting orang banyak doakan gurunya, pas sendiri ndak. Nah, ini malah beliau menyebut wa kholawatih. Jadi ketika kamu sendiri doakan saya. Itu sama dengan tawaduknya Rasulullah SAW ketika dipamiti Sayyidina Umar mau umroh. Sayyidina Umar dipanggil akhi atau ya ukhayya, Allah tansani bidu'a atau asyrikna bidu'a, sebagian riwayat kamu kalau umroh jangan lupa doakan saya. Asyrikna bidu'a, kalau kamu mendoakan diri kamu tolong saya disangkutkan. Sampai Sayyidina Umar itu nangis bagaimana seorang nabi Habibullah Sofiyullah Sayyidul Awalin wal Akhirin. Tapi ketika Sayyidina Umar mau haji pesen tolong saya sertakan di doa kamu ketika kamu umroh. Makanya terus jadi syariatan mutaba'ah, setiap ada yang umroh dititip apa? Doa. Tapi alhamdulillah yang umroh enggak berharap dititipi doa, dititipi sangu. Itu sudah kreasi zaman akhir. Malah kadang yang umroh tanya, "Beb, apa donga tok?" Nah kadang yang umroh yang haji yo mangkel tenan ya, ora titip dhuwit, mau titip catetan, kok aku celuk ning Jabal Rahmah. Sampai orang-orang haji Indonesia ora berdonga di Jabal Rahmah, gue catatan panjang. Parmen, haji yo, nggih, parlan. Katanya kan disuruh bapak apa? Catatan terus suruh manggil di Jabal Rahmah. Ya masih gitu, adanya di sini sama. Akhirnya gak kok berdonga, mergo apa? Ribet. Kenapa takut wayo? Karena itu ada Jabal Rahmah itu. Katanya kalau nulis perempuan yang dicintai di situ kesampaian katanya. Jadi misalnya kamu senangi Sri, tulis saja Sri. Ternyata Sri nulis Sri Ek. Ribet. Nasibnya Jabal Rahmah itu kasihan. Karena dianggap Jabal Cinta. Aduh ribet.
Oh itu kan sudah disepilak loh sama pemerintah Arab Saudi. Oh, nanti bek lagi ya. Kan sudah diputihkan ya. Nanti musim haji. Jangan-jangan kamu nulis itu. Ya, Jinur Iskandar, calon mertua. Enggak. Semoga enggak. Misalnya iya ya enggak apa-apa. Jadi saya ini tipe bejo lah. Tipe bejo itu di sini ya turunannya pondok-pondok sepuh. Keluarga istri saya juga pondok-pondok apa? Sepuh. Jadi bejo lah jadi tua, tua-tuaan. Kayak enak jadi tua. Ya jadi beliau itu mengikuti Rasulullah SAW. Meskipun Rasulullah itu sangat dekat dengan Allah, mengajari kita punya adab. Di antaranya meskipun Rasulullah itu layak taju ila du'a Umar, tapi beliau juga mengajarkan kita akhi Allah yansana bidu'a, sebagai riwayat asyrikna fi du'aik. Kamu kalau umroh tolong atau haji saya ikutkan. Makanya ketika Nabi al-hujjat wal umar wafdur rahman. Orang haji dan orang umroh itu delegasinya Allah yang maha rahman. Pasti delegasi itu akan dikabulkan sama raja terdelegasikan tadi. Makanya terus ada tradisi di Jawa titip apa? Doa itu sanatnya mutasil itu karena tapi biasanya yang haji itu kalau dititipi udung otok gak ada harganya itu gak pati tenanan. Jadi misalnya parmen parlan yang gak titip itu dibaca cepet, tapi yang titip 2 juta. Pak Solihin dibalik mana? Padahal di hatinya ini yang titip Gusti ini. Jadi mohonlah kalau titip doa disuap lah. Kok angel teman kerja seno. Supaya lebih bacanya lebih fasih. Jalur kawur itu. Ya ini kata beliau, saya senang sekali ada dokumen resmi. Saya pernah cerita ini juga ke keluarga Tebu Ireng di Gus Ikin itu, Gus Hakim itu, yang sekarang Kiai Utama di Tebu Ireng. Bahwa kita ya saya dan beliau itu sanatnya sama. Karena Mbah Mun dulu ngaji Mbah Karim, ngaji Mbah Hasim sampai Mbah Mahfud. Mbah Mahfud kalau nasab ilmu di Jawa ya Mbah Soleh apa? Darat, beliau pernah ngaji di sini. Kalau nasab Arab, Mbah Soleh Darat itu menangis Sayyid Zaini Dahlan, yaitu gurunya Sayyid Abi Bakar Sato. Jadi ya sama, nanti ketemu sampai Rasulullah SAW sama semua. Ini pesannya ketua alumni katanya suruh ngijazai. Kalau saya nggak ngijazai tak suruh belajar. Ini yang nggak mau dia minta ijazah dok kobilna. Gitu. Kalau disuruh belajar sudah jenengan saja yang belajar. Ini murid Balilo ini. Wa ana as'alullah karim ar-raufar rahim. Ini ciri utama orang soleh. Orang soleh itu kalau nyebut Allah itu tidak bisa sendiri. Pasti bawaannya itu memuji. Makanya niteni kitab karangan wali bi ora itu gampang. Kitab itu kalau dikarang wali itu kalau nyebut Allah itu lupa. Ikhya itu kalau sudah bikin mukaddimah nyebut Allah itu sampai panjang. Itu bawaannya wali, itu tidak gaya-gayaan, memang nggak bisa dia Nah, kitab-kitab madaih juga sama. Ketika nyebut Rasulullah itu nyifatinnya panjang sekali. Nah, doanya yang sedikit. Kalau sekarang nggak orang. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, salawatnya sedikit, doanya yang panjang. Itu sebenarnya ya agak gimana gitu. Kalau wali-wali itu enggak, kalau sudah muji Allah itu tidak bisa berhenti. Makanya di antara makalahnya Imam Syafi'i masyhur itu, fasihan idza ma kana fi dzikri rabbih wa fi ma siwahu kana fin nasi a'jama. Wali itu siapa? Orang fasihan idza kana fi dzikri rabbih. Dia sangat fasih ketika terkait dengan Allah. Fasih itu lantang, jelas, terus mengalir. Misalnya saya nyun sewu, ada orang enggak anaknya kiai kok jadi kiai. Itu saya tidak akan bicara ini keajaiban dunia, tidak. Inna wa ta'ala idza wahaba abdan a'ta wa idza arada ahadan la yastati ahadun ayyamna'u. Mesti mujinya Allah kalau sudah berkehendak tidak ada yang bisa menghalangi. Meskipun ini anaknya orang biasa, kalau Allah menghendaki afadhu ali rahmatah, dia bisa jadi kiai. Karena Allah itu wasiat rahmatuh, karena Allah itu amat rahmatuh. Mesti mujinya ke Allah bukan ke sama. Misalnya ada presiden, kalau ada anaknya presiden, Allah kalau menghendaki wa tu'izzuman tasya wa tu'zilluman. Jadi yang dipuji itu Allahnya, bukan aktor manusianya. Jadi misalnya ada anak-anaknya orang miskin kok jadi orang kaya raya. Allah enggak terbatas rahmatnya sehingga orang miskin bisa saja kaya raya karena Allah itu wasiat rahmatuh, amat rahmatuh. Tapi kalau kamu enggak jadi wali, pancen iku pekerja keras, nasibnya bejo, nyebut Allah ora gelem, dasar gak wali gitu.
Tapi kalau wali itu nggak nyebut Allah itu nggak lego. Ya sudah gitu. Jadi kalau saya wali ya misalnya nyebut kusulil gitu. Allah kalau sudah menghendaki, nggak latihannya langsung kayak besar. Karena rahmat Allah nggak terbatas. Gak usah latihan kiai santri 10, boyong kabeh karek loro. Engko balik neh 20, balik neh 100 kesuwen apa. Senombang lewat langsung 1000 dan seterusnya. Nah itu kalau saya wali misalnya, ini mujinya itu kabeh itu kehendak. Ini ada nggak terima. Ayo milih jadi wali apa milih enggak? Jadi kalau orang jadi wali jalur istri deh. Jadi kalau wali itu muji Allah itu tidak bisa berhenti. Saya tuh tambah umur tuh ngerti, ikhya itu kalau sudah muji Allah itu mengalir lama sekali. Karena ya itu bawaan wali itu. Fasihan idza ma kana fi dzikri rabbih wa fi ma siwahu kana fin nasi ajama. Jadi enggak nyebut Allah itu tidak bisa. Makanya kata hikam al-aqil mayyaqul madza yaf'alu wa hubi wal ghafil yaqul madza af'al. Jadi kalau orang benar-benar bijak, benar-benar punya akal sebagai muwahhid, sebagai mukmin, di hatinya madza yaf'alu wa hubi. Besok Allah dengan saya hubungannya gimana ya? Karena kita tahu ma taharraktu illa wa harrakan ya Allah, ma ta'allamtu wa ma 'allamtu illa wa qad 'allaman ya Allah. Semua diisnaskan la haula wala quwata illa billah. Makanya tadi Mbak Hasyim ketika nutup surat saja katabtu bibanannya masih muhauqilan, musabbihan, pokoknya keren. Nulis itu sambil baca tasbih. Kalau kamu nyurati murid kan supaya gak lupa kiainya ya gitu. Apalagi kalau sudah mapan. Niatnya itu agak-agak gimana. Itu tidak saya yang salah maksudnya. Kalau Mbak Hasyim enggak nulis itu masih hamidan, musolliyan, muhauqilan. Jadi itu kelihatan sekali kalau Mbak Hasyim itu waliyun min awliyaillahi ta'ala. Wa ana as'alullah al-karim ar-ra'ufar rahim ayyamunna aliyya wa alaihi. Jadi bima man nabihi aliyya ibadahu sholihin. Jadi bawaannya itu isnadul umur ilallah. Jadi saya berharap Allah yang ar-ra'ufur rahim, al-barur rahim ngasih dia sebagaimana yang Allah kasihkan kepada hamba-hamba yang soleh. Jadi kabeh isnadul umur ilallah. Kul kullum min indillah. Jadi muji Allah terus. Enggak kok terus ini murid saya supaya ngiai terus punya santri banyak, suananya banyak. Wah itu dunia tok ruwet ya. Jadi ayyamunna aliyya wa alaihi. Jadi betapa guru sama murid itu menyatu dulu. Ayyamunna aliyya wa alaihi. Bima man nabihi ala ibadihi sholihin. Sama seperti ahli surga, ketika nanti masuk surga orang kok terus ingat amalnya, ingat prestasinya di dunia itu enggak. Faman nawwahu alaina wa waqana adzabas samum. Inna kunna min qablu nad'uh innahu huwal barrur rahim. Jadi bawaannya orang soleh itu ketika kita nanti masuk surga. Sampean sebenarnya jajal nak masuk surga itu mesti spontan. Saya bisa begini karena faman nawwahu alaina. Allah memberi nikmat ke kita. Sehingga Allah juga yang wawaqona. Terus sampai saat terus sih faman nawwahu alaina wa qana adzabasam. Inna kunna min qablu nad'u. Kita dapat nikmat sebanyak ini karena dulu kita minta Allah. Dan karena Allah bawaannya baik, ketika saya minta ya dikabulkan. Innahu wal barrur rahim. Jadi walhasil sama sebagian ahli surga ngendikan gimana ketika masuk surga. Alhamdulillahilladzi adzhaba annal hasan. Inna rabbana laghafurun syakur. Ketika masuk surga dan kita bebas, gak usah beli tanah tapi tanahnya luas. Kalau di sini beli tanah ada urunan barang, ribet kan? Urunan libatno ketua alumni ribet-ribet. Ngono wae ora barbar. Nanti kalau di surga ada gitu. Alladzi ahallana daral muqamati min fadlillah yamasuna fiha nasabu wa la yamasuna fiha lughub. Jadi kalau di surga ya tabawa minal jannati haitsu yasha, atau kalau mutakalim ya natabawa minal jannati haitsu nasya. Itu enggak bayar itu. Kalau kita punya tanah luas itu harus ada nasab. Alladzi ahallana daral muqamati min fadlillah yamasuna fiha nasabu wa la yamasuna fiha lughub. Kalau di dunia ingin punya tanah luas repot enggak? Repot kan? Pilihannya urunan atau beli kerja keras. Atau jalan pintas sifat mertua tapi wedi istri. Semuanya itu nasab. Meskipun langsung punya tanah luas,
Kalau milik mertua takutnya sama siapa? Istri. Sama nasab lah. Semuanya kalau soal di dunia itu lewat apa? Nasab. Tapi kalau di surga, alladzi ahallana darul muqamati min fadli la yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lughub. Dan sebagian ahli surga dakwahum fiha subhanaka wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillah. Jadi bawaannya orang baik itu enggak bisa enggak nyebut Allah. Intinya gitu. Tapi kalau kamu udah orang baik bermangan gelegean, enak saat ini. Cocok. Dasar gak wali. Tapi kalau wali mesti bawaannya alhamdulillahilladzi atamana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Tapi nek ra wali bareng kelem sate ndi kurang rokoke. Ribet wis. Dadi wong bakat wali mbek ora ketara, kok raine wis ketara. Mboten iki cerita mawon. Sampeyan ora usah tersinggung biasa wae. Semoga barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah menonton pengajian kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman atau kerabat terdekat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.